Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berjudul Pendidikan yang Berpihak pada Murid. Perkenalkan, saya Edi Miswardi, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 2 Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Kita akan mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Pendiri perguruan taman siswa dan pelopor merdeka belajar bagi semua. Di sini kita akan mengutarakan peta konsep pembahasannya. Yang pertama adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional, yaitu pertama, Ingarso Sontolodo, yang artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, yang artinya di tengah memberi ruang ide. Dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Pendidik harus memberikan contoh atau teladan melalui budi pekerti yang baik kepada peserta didik. Pendidik harus memberikan ruang pembelajaran bagi peserta didik untuk mengembangkan idenya melalui merancang pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan dan belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada siswa. Pendidik juga harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Iya. 2. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menjadi esensi atas asas pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Untuk memahami hakikat pendidikan, kita termasuk tujuannya. Ki Hajar Dewantara menggambarkan pengajaran on the which sebagai pembagian dari pendidikan. Dia mendefinisikan mengajar sebagai proses pendidikan yang memberikan pengetahuan atau manfaat untuk keterampilan hidup fisik dan mental anak-anak. Di sisi lain, ia mendefinisikan pendidikan of fooding sebagai pedoman bagi semua kekuatan alam, kodrat manusia yang dimiliki anak-anak agar mereka dapat mencapai tingkat keamanan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya, yaitu sebagai manusia dan anggota masyarakat. 3. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan peran pendidik. Pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah benih tanaman yang ditaburkan petani. Petani adalah guru dan lahan adalah sekolah. Setiap bibit tanaman adalah siswa. Ditanam dan dirawat secara berbeda. Misalnya penanaman dan perawatan tanaman padi akan berbeda caranya jika berbicara versi jagung. Hal ini termasuk pula berbicara lahan garapan yang subur sekali. Pun artinya guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang menuntun sangat esensial perannya di kelas, di mana peran pendidik dan ialah memberikan bimbingan dalam menentukan arah perkembangan anak. Ia harus memastikan bahwa anak-anak berada di jalan yang benar, tidak tersesat dan bahkan tidak membahayakan bagi diri mereka sendiri. Barulah bisa dikatakan pemikiran Ki Hajar Dewantara berhasil diterapkan dan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 4. Tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadi proses pendidikan diajarkan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan nilai dan alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21 ini. Dengan menguasai keterampilan ini, para pendidik dapat memilih metode pembelajaran menarik dan mengasyikkan bagi murid. Inilah esensi dari pendidikan yang berpihak pada murid, atau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berhamba pada sang anak. Kalimat tersirat inilah sungguh memuat makna yang dalam
Artinya untuk menggapai muara pendidikan sukses, seorang guru harus paham betul fase perkembangan anak dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, sehingga mereka bisa memaksimalkan pertumbuhan anak dengan cara yang masing-masing agar didapatkan generasi bangsa yang sejaya-jayanya dan sebahagia-sebahagianya. Mempromosikan inovasi dan kemajuan, berpikir kritis, dan melakukan sumber daya. Upaya apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik? Kita ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi juga tentang membuka pintu untuk perubahan lebih baik dalam dunia ini. Untuk mengaktifkan potensi penuh pendidikan, kita harus berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Terima kasih dari saya, Edi Miswardi, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Selatan dari SMP Negeri 2 Sawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.